Baik para pendengar sekalian, kita kembali lagi di acara Radio Komunitas Sekolah Perempuan Nina Bayan, dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan materi kedua kita, yaitu Bapak Haji Rubain. Beliau merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau biasa kita sebut dengan Dinas Dukcapil. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita boleh dulu ya perkenalan dengan pemateri kita pagi hari ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat tentunya. Tetap semangat pagi ya. Saya dari perkenalkan ya, saya Haji Rubain. Saat ini diberi amanah ini mangku jabatan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara. Iya, ternyata pagi hari ini tamu kita ini orang-orang penting semua ini. Jadi Nina Bairi ini sangat terhormat dengan kedatangan Bapak Kepala Dinas. Baik, yang sudah disampaikan oleh Mbak Riri tadi itu Pak mengenai kelompok marginal dan juga entah itu dari kalangan lansia, disabilitas dan masyarakat miskin lainnya. Kita ingin mengulik sedikit lagi bagaimana sih peran dari pemerintah, terutama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini dalam memberikan layanan kepada kelompok marginal, lansia, disabilitas, dan masyarakat miskin lainnya. Bagaimana komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak layanan dasar dokumen kependudukan bagi kelompok marginal? Baik, makasih. Jadi kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan satu lembaga ataupun OPD yang dibentuk dalam rangka mengemban tugas membantu bupati di dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah lembaga yang memang berada pada garda terdepan di dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sebab tanpa keberadaan Dinas Dukcapil dengan dokumen-dokumen yang diterbitkan, maka masyarakat tentu tidak akan bisa mengakses semua jenis layanan yang ada, baik mulai dari pendidikan sendiri, kemudian mengakses layanan kesehatan, lebih-lebih nanti kesempatan ekonomi di masa yang akan datang. Itu tidak akan mungkin bisa diakses. Lebih-lebih masyarakat marginal kita, baik itu lansia, ODGJ, maupun disabilitas. Ini tentu akan kesulitan mengakses karena bagaimanapun sekarang bahwa setiap program pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat itu tidak akan terlepas dari dokumen kependudukan, di mana di dalamnya sebagai kunci aksesnya adalah nomor induk kependudukan itu sendiri. Iya, benar sekali ya Pak. Nomor induk kependudukan ini sangat, bahkan sekarang malah jadi hal yang sangat penting sekali untuk setiap penduduk Indonesia. Karena sekarang ini, zaman sekarang semua harus menggunakan nomor induk kependudukan untuk mengakses sesuatu. Nah, apa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk pemenuhan hak-hak pelayanan dasar dokumen kependudukan di Kabupaten Lombok Utara, Pak? Seperti apa? Ya, sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa yang perlu mungkin menjadi pemahaman kita di pemangku kebijakan, baik itu pemerintah maupun di sektor-sektor lain ini, bahwa dokumen kependudukan ini sendiri adalah hak masyarakat ya. Jadi kita tidak lagi menempatkan dokumen ini sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat, tetapi bagi kami khususnya Dinas Kependudukan adalah hak. Ketika kita berbicara hak, maka negara ini harus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai penjawaan dari pembukaan undang-undang di alinea keempat dikatakan bahwa negara itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia. Ini kemudian diendangkan pada dalam undang-undang dasar maupun undang yang ada, bahkan di nawacita kita lihat di situ juga Presiden sudah menangkan nawacitanya bahwa negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian negara harus mampu memberikan rasa aman. Nah, rasa aman ini tidak hanya kita berpikir dari bahwa nanti jika ada perang harus ada tentara, tidak. Tetapi kita di dalam seseharian kita bagaimana masyarakat kita yang dalam kelompok marginal ini bisa mendapatkan rasa aman ketika dia mengakses pendidikan, mereka bisa bersekolah yang sama dengan orang-orang yang dalam posisi kita katakan normal secara fisik. Kemudian mengakses kesehatan juga tidak terhalang karena nanti sampai di sarana atau di paskes-paskes yang ada hanya karena sebuah dokumen kemudian tidak terani, padahal di situ nyawa yang harus dapat taruhkan. Apabila apalagi ke depan ketika mengakses dunia kerja atau kesempatan ekonomi tempat lain,
tidak jarang ya, saya mohon maaf yang sebesarnya bahwa tidak jarang kita melihat teman-teman kita yang di kelompok marginal ini kemudian tidak mendapatkan ruang disebabkan karena berbagai macam persyaratan yang harus dipersyaratkan. Nah, ini yang kita ingin bahwa kami dari Dinas Kependudukan, karena apapun yang akan diakses tadi itu adalah memang berangkat dari dokumen dasar yang ada di Dinas Kependudukan, maka kami sedapat mungkin harus dapat memberikan pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat. Nah, misalnya kami mulai menyiapkan sarana prasarana baik di perkantoran di pusat di Dinas Dukcapil sendiri, ya kita harus menyiapkan ruang khusus tunggu bagi masyarakat yang kelompok khusus marginal. Kemudian kami memberikan nanti ke depan akan menyiapkan loket khusus untuk pelayanan mereka, termasuk bagi kami bahwa masyarakat yang mengalami kelompok marginal, baik itu kelompok disabilitas, kelompok ODGJ maupun lansia ini tidak lagi harus berpikir bergerak dari tempatnya, tetapi kami yang harus bergerak datang ke tempat mereka. Jadi kami hanya butuh seperti itu. Jadi sepanjang informasi ada itu kami yang akan datang. Jadi jangan kemudian mereka yang sudah dalam posisi memiliki keterbatasan baik dari sisi ekonomi, fisik dan sebagainya, kemudian mereka yang harus datang. Tetapi kita yang posisi ini, bahwa negara ini menempatkan kita, membayar kita, menggaji kita, ini adalah untuk memberikan layanan kepada mereka. Baik Pak, nah jadi dari penjelasan Bapak tadi, karena mungkin masyarakat mempunyai inisiatif untuk datang ke masyarakat yang penyandang disabilitas tuh, terus bagaimana kelompok marginal dapat mengakses layanan dasar terutama yang jauh dengan fasilitas layanan. Kan kalau sekarang kan misalkan kayak SIM keliling, Samsat keliling kan sudah ada ya seperti itu. Nah, apakah Dukcapil nanti mempunyai inisiatif yang sama atau mungkin ada cara yang lain? Baik, makasih. Saya pikir mungkin sebelum SIM seperti ini kami juga memang sudah melaksanakan hal seperti ini. Sejak 2016 lalu itu kami sudah bahkan mungkin sejak KLU ini lahir ya. Jadi tapi yang intens sekali itu sejak kemudian inovasi kita mulai gagas itu, artinya kami mempunyai inovasi yang dulu namanya program induknya itu bernama Jaring Pekat. Jaring Pekat ini adalah penjaringan dokumen kependudukan melalui jalur pendidikan, di jalur kesehatan maupun di jalur masyarakat. Nah, ini kemudian berkembang di jalur masyarakat sendiri. Sekarang ini Dinas Dukcapil sudah menempatkan operator di rumah sakit umum daerah dan seluruh puskesmas yang ada. 8 puskesmas itu ada operator Dukcapil. Silahkan bagi masyarakat, tidak hanya berpikir pada masyarakat marginal, tapi seluruh masyarakat punya kesempatan untuk datang ke tempat itu. Kemudian di pos-pos desa-desa terjauh, itu seperti mungkin di timur ini Sambi Elen, kemudian ada di Senaru, di barat itu kemudian ada di Malaka, ada di Pemenang, kemudian di wilayah Gangga itu kami tempatkan juga di Rempek Darussalam yang di atas sana, kemudian di Sambi Bangkol, kemudian juga di kantor camat Kayangan juga itu ada operator Dinas Dukcapil yang bisa diakses. Nah, tetapi khusus bagi masyarakat yang saya sebutkan tadi marginal, ini kami membuat satu layanan inklusi dengan inovasi Abdol. Abdol ini memang singkatan dari Adminduk untuk masyarakat disabilitas, ODGJ dan lansia. Nah, program ini dalam pelaksanaan kesehariannya adalah kami cukup diinformasikan oleh masyarakat di mana ada kelompok marginal yang membutuhkan layanan kependudukan. Bisa mungkin Pak Kadus bersurat, bisa Pak Kades, apalagi bisa dikelompokkan. Satu pun orang yang minta dilayani kami datang. Dan itu tidak mengenal hari. Di hari libur pun kalau memang itu sangat dibutuhkan maka kami akan datang. Jadi kami sering terkadang harus memikul alat itu lebih dari setengah kilo, bahkan 1 kilo, karena memang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan. Nah, jadi kadang-kadang harus kami gotong berjalan kaki yang mampu dijangkau motor dengan motor. Jadi masyarakat cukup bersurat ke Dinas Dukcapil atau menginformasikan lewat nomor yang bisa dihubungi. Ya mungkin saya sebutkan aja nomor yang bisa dihubungi kalau ada masyarakat kita yang dalam kelompok marginal seperti tadi saya katakan disabilitas, ODGJ, lansia dan sebagainya itu bisa menghubungi nomor 085 934 561 066 atas nama Mbak Erika.
Nah, dia menjadi admin untuk layanan Abdal yang memang kami khususkan untuk melayani masyarakat marginal. Jadi tidak perlu lagi harus masyarakat yang kelompok-kelompok ini harus dia yang bergerak ke tempat layanan, tetapi kami yang datang menjemput mereka ke tempat di mana mereka. Jadi door to door kami jemput. Dan itu sudah cukup banyak kami layani dalam setahun, hampir ya lebih dari 70 orang. Kemudian tahun ini juga masih bergerak. Cuma kami yakin memang dari jumlah data mungkin seperti disampaikan tadi Mbak Ririn, itu banyak masyarakat kita kemudian terkadang malu menginformasikan kondisi keluarganya yang mungkin ODGJ atau mungkin disabilitas, sehingga di data kami pun sebenarnya belum sebanyak data sesungguhnya di lapangan. Nah, ini yang menyebabkan kesulitan juga bagi kami untuk siapa sih sesungguhnya masyarakat marginal ini. Karena kalau dari PPDI sendiri menginformasikan lebih dari 800 orang yang penyandang disabilitas. Nah, sementara di data kami baru sekitar 300 sekian. Ini artinya ada gap yang cukup besar ya, lebih kurang hampir di lebih dari 450-an. Nah, ini yang kita butuhkan dari Dukcapil, mungkin para kepala dusun, kepala desa, atau mungkin warga keluarga ini menginformasikan kepada kami. Karena kenapa? Bahwa sesungguhnya yang harus kita berikan perlindungan sosial adalah mereka-mereka yang ada di kelompok marginal ini. Tetapi kemudian mereka menjadi kesulitan mengakses itu ketika persyaratannya harus dokumen pendudukan dengan nomor induk pendudukan. Nah, inilah mungkin tugas kita bersama, bagaimana memberikan layanan terbaik dengan yang menjemput ya. Kami di Dinas Dukcapil butuh informasi di mana supaya kami siap turun di manapun ya. Berarti apa harapannya Pak terhadap layanan dasar bagi kelompok marginal ini? Saya kira harapan kami adalah bahwa seluruh masyarakat marginal ini, kelompok marginal ini, jangan ada yang terlewatkan dalam kepemilikan identitas kependudukan dokumen. Karena kita katakan tadi bahwa tanpa dokumen kependudukan itu masyarakat, jangankan masyarakat marginal, masyarakat yang kita katakan baik secara fisik normal dan segalanya ini akan kesulitan untuk mengakses, saya bilang seperti mau masuk ke dunia pendidikan, mau memperoleh layanan kesehatan yang baik, lebih-lebih untuk mengakses kesempatan ekonomi seperti pekerjaan dan sebagainya ini, maka dia akan kesulitan untuk itu. Maka kita berharap bahwa tidak ada lagi masyarakat marginal ini yang kemudian tidak diberikan perlindungan hukum dari sisi identitas hukum berupa dokumen kependudukan. Nah, itu dia para pendengar sekalian, bagaimana pemaparan materi pada pagi hari ini Bapak Haji Rubain selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau biasa kita sebut dengan Dinas Dukcapil sudah menjelaskan bahwa semua hak, semua kelompok marginal, entah itu disabilitas, masyarakat miskin lainnya dan lansia itu mempunyai hak yang sama. Dan memang itu sudah diwajibkan untuk mempunyai dokumen-dokumen terkait kartu keluarga dan juga kartu tanda penduduk semuanya. Ini begitu ya Pak. Nah, baik para pendengar setia Radio Nina Bayan dimanapun Anda berada, dari penyampaian dua narasumber tadi kita bisa merangkum atau menyimpulkan beberapa hal, di antaranya kelompok marginal tetap mendapatkan akses hukum, sosial, perlindungan maupun dari perempuan maupun laki-laki, semua memiliki perlindungan yang sama. Selanjutnya, untuk dokumen merupakan hak seluruh masyarakat dan sampai saat ini sudah banyak operator yang ada di fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan yang lainnya, seperti itu ya Pak. Jadi di desa-desa juga sudah banyak sekali operator-operator Dukcapil untuk memberikan akses layanan kepada kita. Atau mungkin nanti para pendengar juga bisa menghubungi operator di 085934561066 atas nama baik Erika, itu merupakan operator juga di Dinas Dukcapil, seperti itu. Baik para pendengar sekalian, tidak terasa 40 menit kita berlalu, dan jadi untuk para pendengar sekalian jangan kemana-mana karena kita akan membahas masalah-masalah yang lainnya, tentu saja dengan pemateri yang istimewa pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Haji Rubain untuk memberikan
ilmu dan informasinya kepada para pendengar sekalian. Mungkin jika ada pertanyaan nanti bisa kita bertanya kepada Bapak Haji juga ya. Ini untuk pertanyaan mengenai dokumen atau hal-hal yang lainnya. Baik, terima kasih. Saya Dina, saya akan akhiri pada siaran pada pagi hari ini dan kita akan kembali lagi di acara yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.